Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kami kelompok 9 ingin mempresentasikan materi kelompok kami yaitu tentang tes kepribadian. Pertama-tama perkenalkan nama anggota kelompok kami. Ada dengan saya sendiri Ibnu Abbas, Citra Siva, Nisri Nadira, kemudian ada Miftah Fauzi. Pengertian tes kepribadian. Secara umum, definisi tes kepribadian adalah teknik untuk mengesahkan atau menolak hipotesis dalam pengukuran mental yang menghasilkan skor untuk membandingkan dua orang atau lebih. Tes ini dirancang untuk mengukur berbagai faktor psikologis tertentu, biasanya juga menyangkut pengukuran kemampuan fisik seseorang. Menurut Lee J. Cronbridge dalam Essential of Psychological Testing, tujuan tes kepribadian adalah mengetahui perbedaan di antara setiap kepribadian dan kepribadian itu sendiri bersifat individual, yang berarti tidak seorang pun yang memiliki kepribadian yang sama di antara satu dengan yang lainnya. Dan kepribadian itu sendiri bukanlah sesuatu yang salah atau benar, bukan pula sesuatu yang baik ataupun buruk. Sehingga kepribadian adalah apa adanya diri Anda yang telah memiliki kepribadian yang unik, berbeda dari yang lain. Tes-tes kepribadian melibatkan stimulus terstandarisasi yang ditujukan untuk memancing dan menganalisa perbedaan reaksi individu. Dalam tes kepribadian ini juga mengenai kepribadian-kepribadian. Untuk menjadi pribadi yang baik dan berfungsi sepenuhnya, seseorang atau individu perlu mengembangkan diri. Pengembangan diri sendiri berarti mengembangkan bakat yang dimiliki, mewujudkan impian-impian, serta meningkatkan rasa percaya diri. Hal ini dapat dicapai melalui upaya belajar dari pengalaman, menerima umpan balik dari orang lain, mendalami kesadaran, serta mempercayai suatu hati. Untuk kepribadian ini sendiri, setiap orang juga tentu dalam kepribadiannya memiliki karakternya masing-masing. Next, inventory kepribadian lapor diri. Untuk inventory kepribadian lapor diri ini ialah lembar data pribadi Word yang dikembangkan untuk digunakan selama Perang Dunia I. Sesuai dengan itu, Word mengumpulkan informasi yang menyangkut simptom neuritis dan praneuritis dari kepustakaan psikiatris, seperti halnya melalui konferensi dengan para psikiater. Dalam seksi akhir atas putih-putih soal ini, Word menerapkan pemeriksaan statistik contoh modern dari pendekatan yang terkait dengan isi terhadap perkembangan inventory laporan diri adalah Symptom Checklist 90 Revised SCL 90 R Derogatis 1994. SCL 90 dirancang untuk menyaring masalah-masalah sosial dan simptom psikopatologi. Keuntungan utama dari pendekatan terkait dengan isi pada perkembangan inventory kepribadian terletak pada kesederhanaan dan sifat langsung dari metode ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Nisri Nadira dengan NPM 2019-01-500-210. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dua submateri. Materi pertama mengenai mengukur minat dan sikap, lalu yang kedua mengenai teknik-teknik proyektif. Oke, materi yang pertama mengukur minat dan sikap. Dalam mengukur minat dan sikap ada 4 hal yang memang bisa dilaksanakan, yaitu pertama Jackson Vocational Interest Survey, yang kedua Kader Occupational Interest Survey, yang ketiga Career Assessment Inventory the Vocational Version, dan Self-Directed Search. Jackson Vocational Interest Survey diseleksi untuk mendapat perhatian khusus karena JFIS contoh dari
penyusunan tes yang canggih dan dari aspek pendekatan yang berlawanan secara tajam, dengan diikuti oleh strong interest inventory. Jackson menggunakan area minatnya yang luas dalam pengembangan setiap butir soal dan sistem penentuan skor. Dalam inventory Jackson ini, contoh validasi konstruk pada tiap tahap pengembangannya. Yang kedua, kader okupasional interest survey. Inventory minat yang dikembangkan oleh Frederick Kader dalam pendekatannya pengukuran minat dibedakan dari pendekatan Strong dalam dua hal utama, yakni dengan cara menggunakan butir-butir soal 3 serangkai pilihan terbatas. Kemudian kedua skor tersebut diperoleh untuk tindak pekerjaan tertentu. Yang ketiga ada Career Assessment Inventory the Vocational Version. CAI dirancang secara khusus untuk para pencari karir yang tidak memerlukan pendidikan di universitas. CAI berfokus pada pekerjaan yang melibatkan namanya keterampilan, teknis, dan juga jasa. Keempat, ada Self-Directed Search. SDS dirancang sebagai instrumen konseling pekerjaan yang bisa dilaksanakan sendiri, diskor sendiri, dan diinterpretasikan sendiri, meskipun masih di seputar minat dan juga memerlukan peringkat diri dan kompetensi yang dilaporkan. Oke, mengenai submateri yang kedua, yakni mengenai teknik-teknik proyektif. Teknik proyektif dalam psikologi ialah teknik yang digunakan dalam tes psikologi yang menempatkan kategori kepribadian individu berdasarkan stimulus yang masih ambigu. Contoh stimulus yang masih ambigu ialah mengenai kata, kalimat, gambar, ataupun yang memang tidak terstruktur. Dalam teknik-teknik proyektif ada 7, yakni pertama, teknik thematic apperception, kedua, children's apperception, ketiga, Michigan Victor Story Test, 4, make a Victor story, 5, figure drawing, 6. Incomplete sentence test, dan ketujuh kompetensi screening test. Kita lihat yang pertama ada teknik thematic apperception atau TAT. Manfaat tes psikologi dalam bidang klinis gunanya untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang diinginkan mengenai subjek. Dalam tesnya yaitu teknik interpretasi gambar yang menggambarkan serangkaian standar gambar yang provokatif dan ambigu. Selain itu, harus menceritakan sebuah cerita dari gambar yang tertera. Yang kedua, Children Apperception Test. Dalam CAT digunakan untuk subjek anak-anak dengan menampilkan sebuah gambar binatang yang menyerupai aktivitas seorang manusia. Yang ketiga ada Michigan Victor Story Test atau MPST. Dalam MPST hampir mirip dengan kedua tes di atas, yaitu mirip dengan teknik TAT dan juga CAT. Namun dalam MPST terdiri dari material yang menggambarkan anak-anak dan berhubungan langsung dengan semua figur. Keempat, ada Make a Victor Story atau MAPS. Dalam MAPS hampir sama dengan MPST dalam interpretasi dan juga tujuannya. Hanya yang membedakan subjek untuk dapat memilih karakter yang ada untuk dibuatkan cerita. Yang kelima ada figure drawing. Kemampuan menggambarkan bukan menjadi faktor utama pada tes ini, melainkan untuk mengungkapkan apa yang ada di balik gambar tersebut. Bentuk dari tes ini
yaitu tugas menggambarkan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan menggunakan media pensil dan juga kelima ada figur drawing. Kemampuan menggambarkan bukan menjadi faktor utama pada tes ini, melainkan untuk mengungkapkan apa yang ada di balik gambar tersebut. Bentuk dari tes ini yaitu tugas menggambarkan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan menggunakan media pensil dan juga kertas. Yang keenam, incomplete sentence test. Adanya sejumlah kalimat yang tidak lengkap yang disajikan untuk dilengkapi oleh subjek, dan teknik ini dianggap bukan tes yang mendasar ataupun standar dan juga tak dianggap secara kuantitatif. Yang terakhir yaitu kompetensi screening test. Dalam CST diberikan kepada terdakwa pada suatu kasus hukum guna mempelajari kehandalan dan validitas tentang status mental dan intelijensi individu yang berhubungan dengan kasus dan untuk menentukan kompetensi secara mental dalam sidang kasus. Terima kasih, baik itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Syifa dengan NPM 2019 01500 251 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya ada teknik-teknik penafsiran lainnya, yaitu teknik berdasarkan respon. Jenis-jenis respon merupakan dasar yang paling berguna dalam pengklasifikasian teknik-teknik proyektif. Beberapa metode yang didasarkan pada jenis-jenis respon yang diharapkan dari subjek yaitu 1. Teknik asosiatif. Teknik ini berupa tes di mana subjek menjawab stimulus atau rangsangan yang diberikan dengan perkataan, image, atau ide yang muncul pertama kali di dalam pikirannya dalam waktu sesegera mungkin setelah ide tersebut tercetus di pikirannya. Contohnya beberapa modul tes Rorschach, Inclops, dan Word Association. Kedua, construction procedure. Tuntutan dari teknik ini lebih kompleks terhadap subjek. Teknik proyektif dalam psikologi ini menugaskan subjek untuk mengkonstruk atau membuat suatu cerita atau produk yang dapat menangkap keadaan atau kondisi psikologis klien tersebut. Diharapkan untuk membuat atau membuat lebih sesuatu, dengan kata lain menciptakan. Contoh tesnya adalah TAT, CAT, dan MAPS. Ketiga, ada teknik completion text. Tes ini berupa kegiatan untuk melengkapi kalimat atau cerita yang sudah disediakan sebelumnya oleh pihak penguji. Teknik ini berupa penjelasan diri ketika subjek diberi suatu produk yang tidak lengkap dengan tugas untuk melengkapinya. Stimulus dalam tes ini lebih terstruktur sehingga kebebasan dalam memberi respon kurang jika dibandingkan dengan teknik konstruktif. Contohnya berupa tes SSCT dan Rosenzweig Picture Frustration Study. Yang keempat, ada teknik choice or ordering device. Teknik yang kaitannya dengan metode psikometrik sangat erat untuk mengatur kembali gambar-gambar, kemudian mencatat referensi atau sejenisnya. Respon yang dituntut dalam tes ini masih relatif sederhana dan terbatas, sehingga paling kurang berkontribusi dalam kebebasan dan spontanitas respon dari subjek.
Contohnya berupa Scone Test dan Tompkins Hot Picture Arrangement Test dan Kahn Test of Symbol Arrangement. Yang terakhir, ada teknik expression. Subjek tidak hanya diberi kesempatan untuk berproyeksi, namun juga dapat mengekspresikan dirinya. Metode ini menjadi jembatan antara diagnostik dan terapeutik dengan mengevaluasi gambar yang dikerjakan oleh subjek dan mengevaluasi cara atau teknik yang digunakan subjek untuk melakukan sesuatu. Contohnya tes BAM, HTP, dan DAP. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya Citra Syifa dengan MPM 2019-01-251 akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Selanjutnya ada hipotesis proyektif. Berbagai definisi telah dikemukakan sebagai alasan utama yang mendasari tes proyektif. Dikenal sebagai hipotesis proyektif atau projective hypothesis. Dengan pengakuan untuk analisis paling lengkapnya biasanya diberikan pada L. Kafrang 1939. Sederhananya, hipotesis tersebut mengkonsulkan ketika seseorang berusaha untuk memahami stimulus ambigu yang tidak jelas. Interpretasi mereka terhadap stimulus tersebut merefleksikan kebutuhan, perasaan, pengalaman, penyebab, proses berpikir, dan sebagai dari diri mereka. Contohnya, ketika seorang anak laki-laki penakut melihat ke dalam ruangan gelap dan melihat bayangan besar yang ditafsirkan sebagai monster. Nah, ia memproyektifkan ketakutannya pada bayangan tersebut, padahal bayangan sendiri bersifat netral, tidak baik ataupun buruk, tidak menakutkan ataupun menyenangkan. Nah, apa yang sebenarnya dilihat si anak ini adalah pantulan dari proses yang terdapat di dalam pikirannya. Lalu konsep proyektif bukanlah barang baru. Exner 1993 mencatat, misalnya Leonardo da Vinci menggunakan sosok ambigu untuk mengevaluasi siswa seni junior. Ia memberikan sebuah gambar yang ambigu kepada siswa yang potensi dan barangkali mengevaluasi imajinasi mereka berdasarkan kualitas bentuk artistik yang dibuat oleh siswa dari gambar tersebut. Nah, konsep proyektif juga dicerminkan dalam karya Shakespeare, tiada yang baik atau buruk, melainkan pikiran yang membuatnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Fauzi. Di sini saya akan melanjutkan membahas atau mempresentasikan tentang prosedur apersepsi alternatif. Tes apersepsi alternatif dibuat dengan gambar-gambar dan koleksi foto esai. Menurut penemunya, prosedur yang relatif baru dapat dinilai secara kuantitatif. Tes ini juga menghadirkan keseimbangan cerita positif dan negatif, beserta variasi kegiatan dan tingkat energi dari pemeran utamanya. Jadi di sini si penguji akan memberikan atau memunculkan beberapa foto-foto atau koleksi-koleksi gambar, yang dimana nanti dari individu tersebut akan muncul stimulus atau cerita-cerita yang terlintas dalam benaknya. Saat individu melihat gambar tersebut akan memunculkan cerita dan pengujinya akan memaknai di balik sebuah cerita tersebut. Contoh, misalkan si penguji memunculkan foto seorang keluarga. Nah, nanti respon apa yang akan terjadi terhadap individu tersebut dan cerita di baliknya. Di situ penguji
akan memaknai cerita dan respon di balik si individu tersebut, dan nanti akan terungkap suatu permasalahan di balik cerita-cerita tersebut. Selanjutnya ada prosedur proyektif tanpa gambar. Setiap tes proyektif tidak selalu membutuhkan yang namanya penggunaan stimulus gambar. Ada sebuah kata atau frase yang terkadang menjadi stimulus. Nah, ini beda seperti metode yang sebelumnya. Jika sebelumnya menggunakan gambar, namun pada metode ini tidak selalu stimulus dapat dimunculkan melalui gambar atau foto, tapi bisa saja muncul karena sebuah kata atau frase. Contohnya, ada beberapa contoh tesnya. Yang pertama seperti tes asosiasi kata. Jadi di sini penguji akan memunculkan beberapa kata, namun kata ini harus kata yang mempunyai makna yang lebih mendalam atau arti yang lebih mendalam, seperti kata ibu, cinta, dan lain sebagainya. Saat individu mendengar kata-kata tersebut, respon apa yang akan terjadi yang dilihat oleh si pengujinya. Misalkan penguji menyebutkan sebuah kata ibu, dan apa yang akan individu respon, serta si penguji akan mengulik cerita di balik sebuah kata tersebut, sehingga muncullah permasalahan-permasalahan atau konflik yang dapat diselesaikan di balik sebuah kata-kata tersebut. Yang kedua, tugas melengkapi kalimat, yaitu nanti si penguji akan memberikan esai, contoh soal esai, di mana yang nanti si individu tersebut akan melanjutkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Contoh misalkan si penguji akan memberikan contoh soal keluarga saya ... dan nanti individu tersebut akan melengkapi kalimat tersebut dengan sendirinya. Dan dari situ kita akan tahu, atau penguji akan tahu, di balik sebuah kalimat tersebut akan diulik menjadi suatu permasalahan dan akan diselesaikan. Yang ketiga, tes menggambar figur. Jadi penguji meminta individu untuk menggambar sosok figur, yang dimana yang digambar si individu tersebut akan menjadi figur yang menjadi sangat paling berarti dalam hidupnya, ataupun sebaliknya. Dan disitulah tugas penguji untuk mencari tahu di balik cerita, di balik sebuah gambar-gambar atau tokoh-tokoh figur-figur yang digambar oleh individu tersebut. Mungkin sekian dari saya dan juga kelompok saya sebagai akhir penutup. Bila ada yang kurang bisa ditanyakan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.